Halo anak-anak, nah hari ini kita akan bahas kembali mengenai elastisitas, namun selanjutnya yaitu tentang hukum Hooke dan energi potensial. Yang pertama, Ibu akan bahas mengenai hukum Hooke. Jadi sebelum itu coba kalian perhatikan gambar yang akan Ibu berikan. Jadi yang pertama adalah sebuah pegas yang ditaruh secara horizontal. Kemudian yang B itu adalah pegas yang ditarik dengan gaya F, dan kemudian yang C adalah pegas yang ditekan dengan gaya F. Nah, apabila Ibu menarik pegas dengan gaya F, maka pegas ini akan mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Jadi, panjang akhir ketika sudah ditarik dikurangi panjang awal sebelum diberikan gaya. Kemudian jika Ibu tambah lagi gayanya, maka perubahan panjangnya juga akan semakin besar. Nah, berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa semakin besar gaya yang kita berikan kepada pegas, maka akan semakin besar pula perubahan panjang pegas tersebut. Nah, ini sesuai dengan hukum Hooke, di mana hukum Hooke itu menyatakan bahwa pada daerah elastis suatu benda, besarnya pertambahan panjang sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Sehingga, berdasarkan hukum Hooke, F itu sebanding dengan perubahan panjang pegas. Lalu secara matematis, dapat kita tuliskan bahwa F sama dengan K dikali delta X. Oke, kita simpan ini sebagai persamaan 2.1, di mana F itu adalah gaya yang diberikan ke pegas. Artinya gaya luar yang diberikan kepada pegas, sama seperti ini. Misalkan kita tarik pegasnya atau kita tekan pegasnya, itu F. Kemudian K itu adalah konstanta pegas. Kemudian delta X, perubahan panjang pegas. Ya, satuannya meter. Nah, nilai K itu merupakan atau menyatakan ukuran kekakuan dari suatu pegas. Nah, semakin besar nilai K, maka semakin kaku juga pegas tersebut. Nah, jika kalian perhatikan kembali gambar di layar ini, ketika pegas ditarik atau ditekan dalam batas linearnya, maka pada pegas akan muncul gaya Fp, di mana gaya F itu merupakan gaya reaksi terhadap gaya luar F. Misalkan kita tarik pegasnya sejauh F, maka akan ada gaya reaksi Fp, simbolnya Fp. Itu biasanya disebut gaya pemulih atau gaya pegas. Nah, berdasarkan hukum aksi reaksi, kita peroleh bahwa Fp itu sama dengan min F. Nah, di mana F itu adalah K kali delta X. Bisa kita masukkan Fp sama dengan minus K kali delta X. Oke, kita anggap ini sebagai persamaan 2.2. Jadi, Fp itu adalah gaya pemulih atau gaya pegas. Jadi, gaya pemulih ini yang menyebabkan benda dapat kembali ke keadaan semula atau ke panjang semula. Nah, persamaan 2.1 dan 2.2 ini juga merupakan persamaan dari hukum Hooke, namun yang dikaji yang berbeda. Kalau persamaan 2.1 kita mengkaji F atau gaya yang diberikan kepada pegas. Kalau persamaan 2.2 kita mengkaji Fp atau gaya pemulihnya. Nah, pada persamaan 2.2 ini terdapat tanda negatif. Jadi tanda negatif ini maksudnya arah gaya pemulih atau gaya pegas berlawanan dengan arah simpangan pegas. Misalkan di gambar B, jadi arah simpangan pegas itu adalah ke kanan, dan gaya pemulihnya atau F itu dia arahnya ke kiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai energi potensial pegas. Jadi energi potensial pegas itu merupakan energi yang dimiliki oleh pegas ketika pegas itu ditarik ataupun ditekan. Nah, persamaannya EP sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat, di mana EP itu adalah energi potensial pegas, satuannya Joule, kemudian K itu konstanta pegas, satuannya Newton per meter, dan delta X itu adalah perubahan panjang pegas, satuannya meter. Oke,
untuk energi potensial pegas. Selanjutnya, agar kalian lebih paham lagi, Ibu berikan contoh soal. Nah, misalkan sebuah pegas memiliki panjang mula-mula 15 cm. Oke, kita buat dulu. Seperti biasa diketahui panjang mula-mulanya 15 cm. L0 15 cm. Pegas tersebut digantungi beban sebesar 8 N, berarti W sama dengan 8 N. Sehingga bertambah panjang 0,8 cm. Sehingga pegasnya bertambah panjang 0,8 cm. Jika bebannya ditambahkan 4 N, panjang pegas menjadi, berarti ini adalah keadaan awalnya. Bisa kita buat simulkan W0, kemudian ini delta X0, kemudian untuk W akhirnya beban ditambahkan 4 N, berarti 8 N ditambah 4. Jadi total beban akhirnya itu adalah 12 N. Yang ditanyakan panjang pegas menjadi, berarti ketika kita tambahkan beban lagi 4 N, berapa panjang akhir pegas tersebut? Jadi yang ditanya adalah panjang akhir pegas. Jadi caranya menyelesaikan, F0 kita buat perbandingan banding Ft sama dengan K dikali delta X0 berbanding K dikali delta XT. Oke, kenapa kita pakai persamaan 2.2? Karena di sini yang kita lihat adalah digantungi beban, jadi diberikan gaya luar. Jadi kita pakai persamaan 2.2, bukan gaya pegas sama dengan min K delta X. Bukan itu, tapi F sama dengan K delta X. Oke, di mana gaya luar yang bekerja pada benda itu adalah W. Jadi kita masukkan F0 itu adalah W0 banding Ft, berarti adalah Wt, sama dengan, karena dia masih menggunakan pegas yang sama, otomatis konstanta pegasnya juga sama. Berarti sama dengan delta X0 banding delta XT. Setelah itu kalian bisa masukkan nilai-nilainya, sehingga kalian akan dapat delta XT-nya berapa. Nah, delta XT ini adalah dalam sentimeter. Karena ini adalah perbandingan, delta X0-nya kalian boleh tetap dalam sentimeter, tidak usah diubah, karena dia dalam perbandingan. Nanti hasil akhirnya berupa delta XT juga satuannya dalam sentimeter. Nah, setelah kalian dapat delta XT-nya, artinya perubahan panjang ketika ditambah bebannya lagi 4, jadi kalian bisa dapat berapa panjang pegas akhir. Jadi LT itu sama dengan panjang pegas mula-mulanya adalah 15 cm ditambah delta XT. Oke, tinggal kalian masukkan saja, nanti kalian dapat hasilnya dalam sentimeter. Oke, silakan kalian kerjakan. Selanjutnya, contoh yang kedua. Kita buat diketahuinya dulu. Nah, grafik hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas ditunjukkan gambar di samping. Jadi grafiknya linear. Semakin besar F yang diberikan, semakin besar delta X-nya. Nah, dari gambar ini, dari grafik kita peroleh bahwa F-nya itu sama dengan 80 Newton. Kemudian delta X-nya sama dengan 0,05 meter. Yang ditanyakan, berapakah energi potensial pegas saat pegas mengalami pertambahan panjang 0,1? Berarti yang ditanya adalah EP sama dengan berapa ketika delta X-nya itu sama dengan 0,1 meter. Oke. Nah, jadi EP sama dengan setengah K
delta X kuadrat. Kalian masukkan setengah, nilai K kalian belum tahu, tetap tulis K. Kemudian delta X-nya adalah 0,1 kuadrat. Nah, bagaimanakah cara mencari K? Kalian bisa memperoleh nilai K melalui grafik ini. Jadi karena mereka masih menggunakan pegas yang sama, jadi karena pegasnya sama, nilai K-nya atau konstanta pegasnya pasti sama. Jadi kita cari nilai K melalui persamaan hukum Hooke, di mana F sama dengan K dikali delta X. F-nya kalian masukkan 80 sama dengan K yang akan dicari. Kemudian delta X-nya kalian masukkan 0,05. Jangan dimasukkan yang 0,1. Karena kita mau mencari nilai K ini dengan berdasarkan pada graf. Jadi ketika diberikan gaya 80 Newton, pegasnya akan bertambah panjang sebesar 0,05. Dari sini kalian bisa dapat nilai K-nya. Nah, setelah kalian dapat nilai K, kalian masukkan nilainya itu ke sini. Nanti kalian dapat nilai EP-nya berapa. Oke? Satuannya nanti joule. Oke, silakan kalian kerjakan. Nanti kalian kumpulkan di Google Classroom. Nanti ada tempatnya. Selamat mengerjakan.